Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 202200808162 dari kelas MN22N. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Makro. Langsung saja dengan pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat, bagaimana pula hubungannya dengan tabungan. Di sini saya akan menjawab, konsumsi memiliki pengaruh yang besar terhadap permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika konsumsi meningkat, permintaan agregat cenderung meningkat juga. Konsumsi berperan sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi. Dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi mendorong peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan permintaan agregat secara keseluruhan. Pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat juga terkait dengan konsep multiplier, di mana setiap peningkatan pengeluaran konsumsi akan menghasilkan peningkatan yang jauh lebih besar dalam pendapatan nasional dan output agregat. Konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, tingkat suku bunga, dan kepercayaan konsumen. Meskipun konsumen memiliki dampak yang signifikan, penting untuk diingat bahwa permintaan agregat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Namun, konsumsi tetap menjadi salah satu komponen utama dan penting dalam membentuk permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu, bagaimana pula hubungannya dengan tabungan? Konsumsi dan tabungan memiliki hubungan yang saling terkait dalam perekonomian. Konsumsi merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saat ini, sementara tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dihabiskan dan disimpan untuk digunakan di masa depan. Dalam identitas pengeluaran dan identitas pendapatan, total pengeluaran dan total pendapatan terdiri dari konsumsi dan tabungan. Setiap peningkatan dalam konsumsi akan mengurangi tabungan dan sebaliknya. Peningkatan tabungan akan mengurangi jumlah yang dapat dihabiskan untuk konsumsi saat ini. Pada kesimpulannya, konsumsi dan tabungan merupakan dua komponen penting dalam perekonomian. Konsumsi mempengaruhi pengeluaran dan permintaan agregat, sementara tabungan berkontribusi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penting untuk menjaga keseimbangan antara konsumsi dan tabungan agar mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi. Pertanyaan nomor kedua, yaitu jelaskanlah dengan maksimal tentang teori siklus hidup serta teori pendapatan permanen. Di sini saya akan menjawab, teori siklus hidup menyatakan bahwa individu cenderung mengatur pola konsumsi mereka sepanjang siklus hidup mereka dengan mempertimbangkan pendapatan yang diharapkan selama masa produktif dan masa pensiun. Sedangkan teori pendapatan permanen menyatakan bahwa individu membuat keputusan konsumsi mereka berdasarkan pendapatan rata-rata yang diharapkan dalam jangka panjang, bukan hanya pendapatan saat ini. Teori siklus hidup dan teori pendapatan permanen memberikan pemahaman tentang keputusan konsumsi individu berdasarkan perubahan pendapatan seiring waktu. Teori siklus hidup menekankan bahwa individu cenderung mengatur pola konsumsi mereka sepanjang siklus hidup dengan mempertimbangkan pendapatan yang diharapkan selama masa produktif dan masa pensiun. Di sisi lain, teori pendapatan permanen menekankan bahwa individu membuat keputusan konsumsi berdasarkan pendapatan rata-rata yang diharapkan dalam jangka panjang, bukan hanya pendapatan saat ini. Kedua teori ini mengakui bahwa keputusan konsumsi individu tidak hanya bergantung pada pendapatan saat ini, tetapi juga dipengaruhi oleh ekspektasi masa depan, tingkat suku bunga, dan preferensi individu terhadap konsumsi saat ini dan di masa depan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana dengan konsumsi jika berada dalam ketidakpastian? Di sini saya akan menjawab, ketika konsumsi berada dalam situasi ketidakpastian, individu cenderung menjadi lebih hati-hati dalam pengeluaran mereka.
Mereka dapat menyesuaikan konsumsi dengan mengurangi pengeluaran pada hal-hal yang dianggap tidak penting, meningkatkan tingkat tabungan sebagai cadangan, beralih ke preferensi konsumsi terhadap produk yang stabil dan penting, serta merasa rendahnya kepercayaan konsumen. Dampak ketidakpastian terhadap konsumen dapat bervariasi tergantung pada tingkat dan jenis ketidakpastian yang dialami oleh individu atau masyarakat. Beberapa individu mungkin lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, sementara yang lain lebih konservatif dalam pengeluaran mereka. Pentingnya kebijakan pemerintah dalam meredakan ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan konsumen juga perlu diperhatikan. Stimulus ekonomi atau kebijakan stabilisasi dapat membantu meredakan ketidakpastian, mendorong konsumsi, dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi ketidakpastian, penting untuk membuat keputusan konsumsi yang bijak dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan pribadi serta menyesuaikan pola konsumsi dengan kebutuhan dan prioritas yang paling penting. Pertanyaan nomor 4 yaitu, apakah yang dimaksud dengan perilaku konsumsi? Mengapa itu begitu penting? Di sini, saya akan menjawab perilaku konsumsi merujuk pada keputusan dan tindakan individu atau rumah tangga dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. Hal ini memiliki dampak penting pada pertumbuhan ekonomi, permintaan dan pasar, penentu pertumbuhan, kesejahteraan individu, dan pengaruh lingkungan. Perilaku konsumsi memainkan peran kunci dalam menggerakkan perekonomian dan membentuk pasar. Konsumsi yang kuat dan berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara konsumsi rendah dapat menghambatnya. Perilaku konsumsi juga mempengaruhi kesejahteraan individu dan rumah tangga. Dengan konsumsi yang bijaksana, meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup. Selain itu, perilaku konsumsi juga memiliki dampak pada lingkungan. Konsumsi yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 yaitu, apakah itu permintaan stok modal dan arus investasi? Bagaimana kaitannya satu sama lain? Di sini saya akan menjawab, permintaan stok modal merujuk pada jumlah total modal fisik yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu, sementara arus investasi adalah aliran dana yang dialokasikan untuk memenuhi permintaan stok modal. Kedua konsep ini saling terkait dengan arus investasi berperan sebagai sumber pembiayaan untuk memperoleh modal fisik yang dibutuhkan. Sedangkan arus investasi yang tinggi dapat mendorong permintaan stok modal yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja. Permintaan stok modal yang kuat juga dapat mendorong arus investasi yang lebih besar di masa depan untuk memenuhi kebutuhan modal fisik yang diperlukan. Kedua konsep ini saling mempengaruhi dalam siklus investasi, di mana permintaan stok modal yang tinggi mendorong arus investasi yang besar, dan arus investasi yang kuat dapat memicu peningkatan permintaan stok modal di masa depan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 yaitu, jelaskanlah yang terbaik dari Anda tentang subsektor investasi, bisnis fix, perumahan, dan inventory. Di sini saya akan menjawab, subsektor investasi terdiri dari 3 komponen utama yaitu investasi bisnis tetap atau business fixed investment, kedua investasi perumahan, dan yang terakhir investasi dalam persediaan atau inventory. Investasi bisnis tetap merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap yang digunakan dalam kegiatan produksi dan operasional mereka. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur, peralatan, mesin, bangunan, dan teknologi. Sedangkan investasi perumahan melibatkan pengeluaran untuk membangun, memperbaiki, atau memperoleh properti perumahan. Hal ini mencakup pembelian rumah oleh individu, konstruksi rumah baru, dan renovasi properti perumahan. Investasi perumahan memiliki dampak signifikan terhadap sektor konstruksi dan industri terkait lainnya. Sedangkan yang terakhir yaitu investasi dalam persediaan atau inventory yang melibatkan pengeluaran untuk mempertahankan dan meningkatkan stok barang yang dimiliki oleh perusahaan.
Ini mencakup bahan mentah, barang dalam proses produksi, dan barang jadi yang belum terjual. Investasi dalam persediaan penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan, mengantisipasi permintaan pasar, dan menghindari kekurangan pasokan. Ketiga, subsektor investasi ini memiliki peran penting dalam perekonomian. Investasi bisnis tetap mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, investasi perumahan memberi akses ke perumahan yang layak, sementara investasi dalam persediaan mempengaruhi ketersediaan barang dan mengindikasikan kondisi bisnis secara keseluruhan. Pemahaman yang baik tentang dinamika dan kebijakan yang berkaitan dengan subsektor ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk merencanakan investasi. Terakhir, pertanyaan nomor 7 yaitu bagaimana hubungan antara investasi dan permintaan agregat. Di sini saya akan menjawab, investasi memiliki hubungan yang erat dengan permintaan agregat dalam perekonomian. Investasi yang kuat dapat meningkatkan konsumsi, meningkatkan penawaran barang dan jasa, meningkatkan kapasitas produksi, dan memicu efek multiplier yang dapat menguatkan permintaan agregat secara keseluruhan. Dalam hal ini, investasi berperan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan stabilitas permintaan agregat. Kebijakan yang mendukung investasi yang sehat dan berkelanjutan menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai keseimbangan permintaan agregat yang stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.